dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Wal fitnatu naw'an. Fitnah itu dua macam. Fitnatus syubhat dan fitnah asyahawat. Fitnah syubhat adalah fitnah dalam bentuk kekaburan dan ketidakjelasan sehingga banyak orang yang terfitnah dengannya sehingga menyimpang tersesat. Adapun yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah sesuatu yang disukai oleh syahwat sehingga mereka melanggar Quran dan Sunnah karena memuaskan hawa nafsunya. Sudah dibahas sebagiannya, yaitu yang pertama, fitnah syubhat. Fitnah syubuhat. Sudah dibahas. Maka sekarang pasal berikutnya. Faslun wa amma an-naw'u tsani min al-fitnati fa fitnatu syahawat. Faslun. Adapun jenis yang kedua dari fitnah adalah fitnatu syahawat. Jenis fitnah dalam bentuk syahwat-syahwat. Wa qad jama'a subhanahu wa ta'ala baina dzikri fitnataini fi qawlihi. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengumpulkan dua jenis fitnah ini dalam ucapannya. Alladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum wa kuntum kalladzi khadu. Lanjutannya wa kuntum kalladzi khadu. Kata Allah, kalladzina min qablikum, seperti orang-orang yang sebelum kalian. Kanu ashadda minkum quwwatan. Mereka lebih dahsyat dari kalian kekuatannya. Wa aktsara amwalan wa auladan. Dan lebih banyak anak-anaknya, lebih banyak pula hartanya. Fastamta'u bi khalaqihim. Maka mereka bersenang-senang dengan khalaq. Khalaq itu nasib. Bersenang-senang dengan bagian mereka. Fastamta'tum bi khalaqikum. Sedangkan kalian juga sama. Bernikmat-nikmat dengan bagian yang diberikan pada kalian. Aitamatta'u binasibihim minad dunya. Yani mereka bernikmat-nikmat memuaskan kesenangan mereka dari dunianya. Wa syahawatiha, dan memuaskan syahwatnya. Wal khalaq huwa an-nasib al-muqaddar. Sedangkan khalaq maknanya adalah nasib, bagian yang muqaddar, yang sudah ditentukan. Tsumma qala, kemudian kelanjutan ayatnya, wa khuttum kalladhi khadu, dan kemudian kalian khuttum kalladhi khadu. Kalimat khada yakhudu khuttum maknanya adalah kalian berjalan tanpa petunjuk, tanpa ilmu, tanpa kejelasan. Fahadzal khawd bil batil. Ini adalah masuk ke dalam perkara kebatilan-kebatilan. Wa huwa syubhat, dan itu syubhat. Berarti dalam satu ayat terkandung di sana dua fitnah sekaligus. Bahwa kalian seperti orang-orang terdahulu. Kalian bernikmat-nikmat dengan dunia, memuaskan syahwat kalian, kemudian kalian berjalan tanpa petunjuk, tanpa bimbingan ilmu. Khuttum kalladzi khadu. Kalian berjalan memasuki sesuatu tanpa ilmu, sebagaimana orang terdahulu berjalan tanpa ilmu. Yang pertama, fastamta'u bi khalaqihim, mereka bernikmat-nikmat dengan bagian mereka. Ini fitnah syahwat, memuaskan hawa nafsu. Sedangkan wa khuttum kalladzi khadu, kalian masuk dalam jalan-jalan tanpa ilmu, ini fitnah syubhat. Fa asyara subhanahu fi hadhihi al-ayah ila ma yahsul bihi fasadul qulubi wal adyan. Di sini Allah mengisyaratkan subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini ma yahsul bihi, apa yang terjadi dengannya, fasadul qulub wal adyan, rusaknya hati dan rusaknya agama. Ya, Allah menggambarkan apa yang menyebabkan rusaknya hati dan apa yang menyebabkan rusaknya al-adyan, agama-agama. Yaitu minal istimta' al-khalaq, yaitu bernikmat-nikmat dengan dunia, ini memuaskan hawa nafsu duniawinya. Dan yang kedua, wal khawdi bil batil, dan berjalan dengan kebatilan-kebatilan, atau berjalan dengan tanpa bimbingan ilmu, tapi dengan kebatilan. Lianna fasadud din imma an yakuna bi'tiqadil batil wa takallum bihi au bil amal bi khilafil ilmi sahih. Karena yang namanya rusaknya agama itu bisa dengan dua. Pertama, fasadud din innama yakunu bi'tiqadil batil. Yang pertama dengan keyakinan yang batil. Wa takallum bihi, dan berbicara dengan kebatilan. Ini penyebab rusaknya agama. Takallum bil batil, berbicara dengan kebatilan.
Atau bi'tiqadil batil. Atau dengan keyakinan yang batil. Keyakinan ada setan gentayangan, ini keyakinan batil. Keyakinan orang yang mati kalau tabrak berarti matinya bukan mati benar, sungguhnya dia masih punya nyawa, tapi karena badannya rusak maka nyawanya gentayangan di sana kemari. Atau keyakinan bahwa orang-orang mati bisa menyampaikan pada Allah sehingga mereka bertawassul dengan kuburan-kuburan keramat. Ini i'tiqadil batil wa takallum bihi, dan ini fitnah syubhat yang dikira benar padahal batil. Atau al-amal bi khilafil ilmi sahih, atau kerusakan yang kedua atau penyebab kerusakan yang kedua adalah al-amal bi khilafil ilm, beramal menyelisih ilmu yang sahih. Imma ilmunya yang salah, ngawur, wa imma ilmunya benar, tapi dia beramal menyelisih ilmu. Siapa orang yang beramal menyelisih ilmu yang dia sudah ketahui padahal itu sahih? Ahlu syahwat. Orang yang memuaskan hawa nafsunya. Orang yang minum khamr, orang yang berzina, orang yang berbuat sekian banyak korupsi, pencurian, perampok dan sebagainya, penipu. Tanya pada mereka. Tahukah kalian bahwa itu haram? Mereka semua tahu bahwa itu haram. Sadar sesadar-sadarnya kalau itu haram. Nah, lantas kenapa kau dikerjakan? Syahwat. Dorongan syahwat. Keinginan. Saya pengen sekali aja. Tetap sekali, 2 kali aja. Setelah 2 kali, 3 kali aja. Terus. Tidak pernah berhenti akhirnya. Maka ini adalah amal bikhilafil ilmi sahih. Berarti ada orang yang rusak agamanya karena mengamalkan amalan-amalan yang menyelisihi ilmu yang sahih. Ada lagi orang yang rusak agamanya karena memiliki pemahaman-pemahaman salah. Memiliki keyakinan-keyakinan batil. Atau memiliki takallum, ucapan-ucapan yang aneh. Yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Wal awal huwal bid'ah wa mawalaha. Yang pertama disebut bid'ah dan yang berkaitan dengannya. Apa yang pertama tadi? I'tiqad al-batil, keyakinan batil. Bukankah ini baik? Padahal itu bukan baik. Ini bid'ah. Bukankah ini bagus? Bukankah ini bisa menyampaikan pada Allah? Siapa yang mengajarkan? Kalau kamu doa harus melalui kuburan orang soleh. Ini bid'ah. Diada-adakan oleh mereka sendiri. Wa mawalaha, dan yang berkait dengannya. Wa tsani, sedangkan yang kedua, fisqul a'mal. Yang kedua adalah kefasikan. Fasik dia. Yang ini dalam keadaan dia mengerjakan kebid'ahan karena keyakinan-keyakinan yang salah. Dipahami, diyakini kalau itu baik, padahal tidak baik. Jatuh ke dalam kebid'ahan. Sedangkan yang kedua, fisqul a'mal, kefasikan. Dia punya ilmu kalau itu haram. Dia tahu kalau itu salah. Tapi tetap dia kerjakan karena nafsunya. Maka ini fasik. Seorang yang merupakan orang fasik dan perbuatannya disebut fisqul a'mal, kefasikan. Salam. Wal awal fasadun min jihati syubhat. Maka yang pertama adalah kerusakan dari sisi syubhat. Wasani min jihati syahwat. Sedangkan yang kedua adalah kerusakan dari sisi syahwat. Walihada kana salaf yaqulun, oleh karena itu salaf dulu berkata, ihdharu minan nas sinfain. Para salaf berkata, hati-hati kalian dari manusia 2 jenis. Sahibu hawan qad fatanahu hawahu. Yang jenis pertama, hati-hati dengan seorang sahibu hawa, pemuas hawa nafsunya sendiri. Qad fatanahu hawahu, yang telah terfitnah dengan hawa nafsu. Yang diistilahkan oleh kita dengan budak-budak nafsu. Dan yang kedua, sahibu dunya a'madhu dunyahu. Dan yang kedua adalah para ahli dunia yang dia sudah dibutakan oleh dunianya. Kalau ahli dunia artinya syahwat juga, berarti sama. Yang pertama juga sahibu hawa, syahwat. Yang kedua juga syahwat. Tetapi yang kedua ini, yang dimaksud orang ahli dunia yang a'madhu, yang membutakan dia dunianya. Artinya dengan dunianya buta. Tidak lagi bisa melihat kebenaran. Maka akhirnya dia melihat samar-samar. Ini yang subhat. Dikira benar padahal salah, dikira salah padahal benar, dikira ini baik padahal jelek, dikira ini sunnah padahal bid'ah, dikira bid'ah padahal sunnah, dan seterusnya. Hati-hati dari 2 jenis manusia tadi. Yang satu ahlu hawa, yang satu ahlu subhat.
Wa kanu yaqulun, dan mereka dulu para ulama dari kalangan salaf generasi pertama, kedua, ketiga, mereka berkata dengan kalimat ihdaru fitnatal alimil fajir wal abidil jahil. Hati-hati kalian dari fitnahnya dua jenis manusia. Yang pertama al-alimul fajir, orang berilmu tapi fajir. Fajir, fasik. Orang berilmu tapi perbuatannya busuk, jelek. Salam. Para punya ilmu. Yang kedua al-abidul jahil. Jenis kedua ahli ibadah tapi bodoh. Khusyuk, semangat beribadah tapi bodoh. Baik, kenapa hati-hati dengan alimul fajir? Seorang yang berilmu tapi fajir. Karena orang ini berarti sudah dikuasai oleh fitnah syahwat. Ilmu dia punya, alim. Tapi ternyata perbuatannya fajir. Na'udzubillah. Orang seperti ini berarti terfitnahnya dengan apa? Bukan dengan kekaburan. Dia tahu kalau itu hak. Dia tahu kalau itu batil. Tetapi dia terfitnah dengan syahwatnya. Sehingga walaupun dia tahu hukumnya, dia tetap kerjakan apa yang dia mau, sesuai dengan hawa nafsunya, kemudian dia putar balikan ayatnya dengan hadar. Bahwa itu kurang ajar, itu penyelewengan, yang penting dunia, yang penting saya kaya. Yang kedua, al-abidul jahil, hati-hati dari seorang ahli ibadah, tapi bodoh. Kenapa ahli ibadah yang bodoh juga kita khawatir dan hati-hati dari dia? Karena seorang ahli ibadah yang bodoh, biasanya terjerumus dengan syubhat-syubhat. Semangat beribadahnya tinggi. Dia rela meninggalkan dunianya. Dia rela meninggalkan kesenangan-kesenangannya. Dia rela meninggalkan segala macam kenikmatan semuanya. Puasa di siang hari terus-menerus. Salat malam semalam suntuk terus-menerus. Dan dia siap untuk tidak menikah seumur hidupnya. Dan dia siap untuk mengembara berjalan kaki dari Surabaya sampai ke Jakarta tanpa biaya apapun. Rela. Mau sengsara, tidak apa-apa. Saya untuk Allah SWT. Tapi sayang karena dia bodoh. Sehingga dia terfitnah dengan fitnah syubhat-syubhat. Dikira itu benar. Padahal batil. Dikira itu baik. Padahal salah. Salah. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa mereka para salaf berkata hati-hati dari alimil fajir, orang berilmu tapi fajir, dan yang kedua al-abidul jahil, ahli ibadah tapi bodoh. Yang pertama karena terfitnah dengan syahwat, yang kedua karena terfitnah dengan syubhat. Fa inna fitnatuhuma fitnatun likulli maftun. Sesungguhnya fitnah keduanya, fitnah dua jenis manusia tadi adalah fitnah bagi seluruh orang yang terfitnah. Silakan kumpulkan seluruh orang yang terfitnah, lihat. Kalau tidak karena syahwat, karena syubhat. Enggak ada yang ketiga. Ya. Kalau tidak karena fitnahnya orang alim tapi fajir, berarti kena fitnahnya seorang abid tapi jahil. Kalau nggak kena fitnahnya orang berilmu tapi dia fajir, berarti terkena fitnah orang yang semangat beribadah tetapi bodoh. Itu likulli maftun, fitnah bagi seluruh orang yang terfitnah. Wa aslu kulli fitnatin innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala syara'. Dan dasar seluruh fitnah adalah mendahulukan ra'yu di atas syara'. Fitnah yang merupakan aslul fitnah, dasarnya atau intinya fitnah adalah mendahulukan ra'yunya, pendapatnya pribadi, pendapatnya sendiri di atas syariat Allah. Wal hawa 'alal aql, dan mendahulukan hawa nafsu di atas akalnya. Wal awal aslu fitnati syubhah. Yang pertama adalah dasar fitnah syubhat. Apa yang pertama tadi? Taqdimur ra'yi 'ala syara', mendahulukan pendapatnya sendiri di atas syariat. Ini merupakan inti dari fitnah syubhat. Kenapa muncul syubhat? Yang mengkaburkan agama, dikira benar padahal salah, dikira hak padahal batil. Kenapa terjadi? Karena sekian banyak manusia mendahulukan ra'yunya. Saya pikir ini baik. Saya rasa ini bagus. Sampai dia hitung dengan akalnya. Kalau begini akan jadi begini. Kalau begini berarti lebih bagus. Kemudian ada dalil yang menyalahkan apa yang dipikirkannya. Bahwa apa yang kamu pikirkan tadi salah. Ini hadisnya. Tapi kan ini kan bagus. Ini hadis. Dia tetap mementingkan pendapat pribadinya. Maka orang itu terfitnah dengan syubhat-syubhat dari pikirannya sendiri.
Subhat dari ra'yunya sendiri. Yang kata Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, menjulukinya dengan julukan yang menunjukkan betapa jeleknya. Kata beliau, Zabalatul Adhan. Zabalatul Adhan, kalau terjemahkan artinya sampah pikiran. Zabalatul Adhan itu kotoran yang ada di kepalanya. Dikira dia cerdas, padahal dia sedang kotor pikirannya. Bukankah kalau begini bisa begini? Ini ayat ini salah. Atau hadis ini nggak tepat. Seperti ketika ada hadis Rasulullah SAW yang menandai unta-unta untuk haji dengan dicatat. Dengan dibikin cap di daging punuknya. Kemudian datang orang menyatakan dari mazhabnya Ahnaf. Hadhihi muslah. Ini adalah kekejaman. Dan ini adalah perkara yang menyakiti binatang. Tidak bisa. Ini hadis sahih. Ya, tapi ini menyakiti binatang. Tidak bisa. Langsung orang yang menyampaikan hadis tadi menyatakan sungguh wajib min wajhika haram. Wajahmu dari wajahmu haram. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kamu katakan muslah. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kamu katakan kejam, kamu katakan menyakiti, kamu katakan begini, katakan begitu. Tiga. Ya. Kenapa orang tadi? Karena mendahulukan ra'yunya daripada hadis. Ya. Demikian pula sekarang orang-orang yang dari kalangan jin, jaringan iblis, la'natullah alaih, mereka-mereka yang setiap disampaikan hadis dibantah dengan ra'yunya. Ini masuk akal, ini tidak masuk akal, ini kurang diterima, ini nggak bisa diterima, dan seterusnya. Semuanya mendahulukan ra'yu. Apalagi ketika berbicara potong tangan, bicara rajam, dikatakan tidak manusiawi. Hadis, perintah dari Nabi, dikatakan tidak manusiawi. Semua itu adalah zabalatul adhan. Sampah pikiran, kotoran pikiran. Mereka merasa diri mereka cerdas, ternyata dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, itu pikirannya penuh sampah, penuh kotoran-kotoran, zabalatul adhan. Qala watsani, sedangkan yang kedua, yaitu taqdimul hawa 'alal 'aql, aslu fitnatis syahwat. Mendahulukan hawa nafsu di atas akal. Tadi mendahulukan akal di atas ilmu. Ilmu din dikalahkan oleh akal. Sekarang akal dikalahkan oleh hawa nafsu. Akal sehatnya sudah benar. Sampahnya sudah bersih. Masya Allah. Iya betul. Saya pikir memang yang paling benar ucapan Allah. Tidak ada lain. Ini akal sehat. Saya sudah yakin dengan pikiran saya. Tidak mungkin ada yang lebih alim dari Allah. Dan tidak mungkin ada yang lebih tahu tentang agama Allah melainkan Rasul. Nah, ini cerdas. Orang ini cerdas berarti. Ternyata kecerdasannya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Tapi saya pikir. Tapi saya suka. Yang penting happy. Yang penting saya suka. Yang penting saya senang. Kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan syahwat. Bukan tidak tahu. Sudah tahu. Otak cerdasnya sudah menyatakan ini hak. Ini benar. Tapi gimana ya? Saya pengen. Saya suka. Akhirnya coba-coba sekali aja. Kemudian keterusan. 2 kali, 3 kali. Dan kemudian terbiasa. Na'udzubillah minasyahawat. Al-mudillat. Fafitnatus syubuhat tudfa' bil yaqin. Sekarang bagaimana mengatasinya? 2 fitnah tadi. Kata Ibnu Qayyim, fitnatus syubuhat tudfa' bil yaqin. Fitnah-fitnah syubhat dibantah, ditentang atau dilawan dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Yani sesuatu yang yakin. Wa fitnatus syahawat tudfa' bis sabr. Sedangkan fitnah syahwat dilawan dengan kesabaran. Walidzalika ja'ala subhanahu wa ta'ala imamat ad-din manutatan bihadaini al-amrayn. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan keimaman itu dengan 2 perkara tadi. Seorang jadi imam, jadi pemimpin, jadi pembimbing umat kalau punya 2 tadi. Al-yaqin wa sabr. Al-sabr wal yaqin. Kesabaran dan keyakinan. Allah katakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami jadikan dari mereka imam-imam. Kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, yang membimbing umat dengan perintah-perintah kami. Yang membimbing umat dengan agama kami. Kapan Allah angkat mereka jadi imam-imam, pemimpin-pemimpin dunia? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami yakin. Ketika mereka sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Sehingga ketika tadi ada kekaburan sebentar, ini bukan keyakinan. Masih meragukan, tidak bisa dipastikan.
Itu menurut kamu kan. Menurut orang lain belum tentu begitu. Oh ya kita lihat yang yakin. Kata Allah begini, dan ini yakin. Pasti. Apa yang ada dalam Quran pasti. Apa yang ada dalam hadis yang sahih pasti. Maka inilah yang meyakinkan. Sedangkan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu duga, sepertinya begini, kayaknya begitu, saya pikir begini, itu semua dugaan-dugaan yang tidak pasti. Maka dilawan dengan kepastian. Ini yang yakin. Kalau ada dua, ini ra'yu, pendapat manusia, menurut saya pikir, saya rasa, saya menduga ini baik. Ini semua ra'yu. Kemudian ada ayat, hadis, ini yakin. Maka dia mengambil yang yakin, meninggalkan yang syubhat. Yang Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka dan dugaan tidak bisa membawa kebenaran sama sekali. Baik. Sedangkan masalah sabar untuk melawan syahwat, karena seorang yang menginginkan atau orang yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya karena syahwat, biasanya bukan tidak tahu, tapi dia tahu bahwa itu haram. Tetapi dia terpaksa mengerjakannya dan akhirnya kalah dengan syahwatnya karena dorongan syahwat yang ada dalam dirinya. Maka apa yang dia inginkan akan dia dapatkan nanti yaumul qiyamah. Dengan lebih tinggi, lebih besar, lebih sempurna, lebih nikmat. Apa urusan kenikmatan-kenikmatan dunia? Tidak ada nilainya dengan kenikmatan-kenikmatan akhirat. Apa yang kalian inginkan dengan syahwat kalian? Di akhirat nanti sangat cukup dan sangat lengkap, sangat sempurna. Allah katakan, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa' wal banin wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah wal an'am wal harth wal khayl al-musawwamati wal an'am wal harth." Kata Allah, memang sudah diindahkan oleh Allah untuk manusia. Syahwat-syahwat kepada perempuan, para istri, para wanita, para anak-anak, cintanya kepada harta, rumah tinggal, kendaraan-kendaraan mewah, dan seterusnya, dan sampai an'am, wal harth, binatang ternak, dan kebun-kebun. Semua itu memang sudah diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah akhiri dan Allah persiapkan untuk mereka yang sabar, ajrun 'azim, pahala yang sangat besar, yang mengalahkan semua itu. Berarti urusannya sabar. Berapa tahun lagi kita mati? Setelah mati, kita mendapatkan seluruh apa yang kita inginkan. InsyaAllah bi'idnillahi ta'ala. Kalau kita sabar. Sehingga urusannya adalah kesabaran. Kalau dia sabar, maka niscaya dia akan bisa melawan syahwat-syahwatnya. Sabar. Nanti akan dapat. Sabar. Nanti akan dapat yang halal. Imma sabar nanti dalam jannah, wa imma sabar mendapatkan yang halal. Mereka, para laki-laki yang belum nikah, terfitnah dengan perempuan-perempuan, syahwat, kadang-kadang ketemu si fulana, ahlan ngobrol sebagainya, melakukan yang haram. Baru ngobrol saja sudah dilarang. Kata Allah Taala, tidak boleh. Terus saya butuh nikah. Sebentar lagi juga akan dapat yang halal kalau kamu nikah. Sehingga sabar sampai mendapat yang halal, atau sabar sampai mendapatkan pahala dalam jannah. Kedua-duanya sabar. Sabar jangka pendek, sabar jangka panjang. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, maka dua itulah yang menyebabkan orang-orang itu menjadi imam-imam. Allah jadikan sebagai pemimpin-pemimpin dunia. Dan Allah katakan dengan kalimat wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikian kami jadikan dari mereka imam-imam yang membimbing umat dengan perintah kami ketika mereka sabar dan ketika mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Fadalla ala annahu bis sabri wal yaqin tunalul imama fid din. Maka ayat ini merupakan dalil dalla menunjukkan atas bahwa kesabaran dengan keyakinan adalah yang akan didapatkan dengan keduanya imamah fid din. Akan didapatkan dengan keduanya kepemimpinan dalam agama. Wa jama'a bainahuma aidan fi qawlihi. Dan Allah mengumpulkan juga dua perkara tadi dalam ayat lain. Allah katakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihatilah dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Dua lagi. Sabar dengan yakin. Apa itu al-haq? Ilmu yang yakin. Dari Quran dan Sunnah. Itu al-haq.
Saling nasihat-nasihatilah dengan haqqul yaqin, dengan keyakinan yang hak, yaitu Quran wa sunnah. Dan nasihatilah dengan sabar. Nasihati kebenaran tadi kalau mereka salah paham. Bukan begitu. Ayatnya begini. Bukan begitu. Hadisnya begini. Hadis sahih. Yang kamu pahami tadi syubhat. Baik. Kalau ternyata kesalahannya bukan itu. Dia sudah tahu kalau hadis itu sahih. Dan dia sudah tahu kalau ayat itu benar. Lantas kamu tetap mengerjakan. Sabar. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan dari Allah Ta'ala yang halal. Kenapa kamu kerjakan? Sabar. Insya Allah Allah kasih jalan keluar. Allah akan berikan kepadamu yang lebih baik. Allah akan berikan kepadamu rezeki di dunia, kebahagiaan di dunia, dan juga di akhirat. Sabar. Urusannya sabar. Karena orang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ujian penyakit, ujian kemiskinan, ujian kebangkrutan, ujian ini, ujian itu, segala macam. Sampai ujian mendapati orang-orang yang semuanya tidak cocok dengan dia. Itu juga ujian. Berat hidup di dunia rasanya. Maka mulai dia diuji oleh Allah. Apa yang dilakukan? Kalau dia tetap di atas sunnah, selamat. Tapi kalau dia kemudian keluar dari sunnah, percuma kayak gini terus. Saya mau ngerampok. Miskin terus, sengsara. Nanti setelah ngerampok saya kaya, saya ketobat. Berarti orangnya tidak sabar. Sabar, sebentar lagi ada jalan keluar. Atau tidak sabar, berbuat syirik. Datang ke dukun-dukun. Kamu ngapain ke dukun-dukun? Saya ini sudah kepentok dengan berbagai macam cara sudah saya lakukan. Semuanya gagal. Dan utang saya sampai begini. Tidak ada jalan lain. Ini alternatif terakhir, katanya. Kalla wallah. Tidak sekali-kali itu bukan alternatif. Itu justru musibah di atas musibah. Dia sudah kena musibah dunia, ditambah lagi musibah syirik. Na'udzubillah. Berarti dia tidak sabar. Kalau ditanya, iya memang saya tahu itu haram. Tahu. Iya saya tahu merampok itu haram, tapi bagaimana lagi? Berarti ini masalahnya syahwat. Kata Allah Subhanahu wa taala, saling menasehatilah kalian dengan kesabaran dan saling menasehati dengan hak, dengan keyakinan. Fatawasau bil haqqi alladhi yadfa' asy-syubuhat. Maka saling menasehatilah kalian, saling berwasiat kalian dengan kebenaran, dengan keyakinan, yaitu ilmu din, Quran wa sunnah, yang akan menolak syubhat. Dan saling menasehatilah kalian bisabri, dengan kesabaran. Alladhi yakuffu 'anil syahawat. Saling menasehati dengan kesabaran yang bisa menahan dia dari syahwat-syahwatnya. Wa jama'a bainahuma aidan, dan Allah juga mengumpulkan keduanya fi qaulihi. Wa jama'a bainahuma fi qaulihi, dan Allah juga mengumpulkan keduanya, sabar dan yakin, dalam ayat lain. Berarti ayat yang ketiga ini sekarang. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ. Kata Allah, ingatkan hamba-hamba kami. Ini ingatkan dengan hamba-hamba kami. Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Yang mereka adalah orang-orang yang ulil aidi wal absar. Orang yang memiliki aidi wal absar. Apa itu al-aidi? Makna al-aidi adalah al-quwa, kekuatan. Wal azaim, semangat. Fi dzatillah, semangat di jalan Allah. Sedangkan al-absar adalah basair. Basair fi amrillah. Basair terjamak dari basirah. Basirah adalah ilmu. Wa ibaratus salaf taduru ala dhalik, dan ungkapan-ungkapan para salafus salih berputar sekitar itu. Jadi tafsir dari ayat tadi semua rata-rata itu. Al-aidi adalah azaim, tekad yang kuat. Sedangkan al-absar artinya basair, ilmu fi amrillah, ilmu tentang urusan Allah SWT. Ini ilmu din, ilmu agama. Lihat, sama atau tidak sama dengan yang sebelumnya? Sama. Allah sebut kesabaran dengan aidi, ulil aidi. Orang yang punya tekad yang kuat. Orang yang punya tekad kuat artinya dia kokoh, kuat, tabah, sabar. Tidak mudah goyah, tidak mudah balik mundur, nggak mudah dia menyimpang, tidak. Kokoh di tengah, di jalan yang lurus. Ini adalah ulil aidi, orang-orang yang memiliki ketabahan. Tabahan itu sabar. Jadi apa aidi? Al-quwa wal azaim. Kekuatan dan azimah. Tekad yang kuat.
Berarti sabar. Sedangkan yang kedua, basair. Ilmu. Basirah. Basirah fi amrillah. Yang dia memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala atau dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti suruh diingatkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Suruh diingatkan bagaimana Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim yang karena yakinnya dia sami'na wa ata'na untuk meletakkan Hajar dengan anaknya di Bakkah. Biwadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Kalau akal dan perasaan ikut main, akan berkata, mau membunuh anak sendiri, naruh tempat kayak sini. Akalnya akan berkata begitu, perasaan akan berkata begitu. Tetapi karena beliau ulil aidi wal absar, karena Ibrahim adalah orang yang memiliki tekad yang kuat, azimah yang kuat dan sabar, dan dia tahu perintah-perintah Allah, maka dia letakkan. Istrinya juga ternyata sama tabahnya. Hanya bertanya kepada Ibrahim, apa ini perintah Allah? Ketika dijawab, iya. Maka kata istrinya Hajar, la yudayyi'uni idan. Kalau begitu Allah enggak akan menyanyiakan aku. Kemudian sabar. Tidak mungkin Allah menyanyiakan aku. Yakin. Subhanallah, dengan keyakinan dia akan bisa sabar. Yakin dan sabar tidak bisa terpisah. Ternyata benar keyakinan Ibrahim dan Hajar. Benar sekali keyakinan mereka, Allah enggak akan menyanyiakannya. Allah berikan air Zam-Zam yang sampai hari ini masih mengalir. Dan Allah Subhanahu wa taala memujinya, mengekalkan kisah itu dan disuruh kaum muslimin untuk mengingatnya dalam haji. Maka kata Allah, "Wadhkur ibadana Ibrahim." Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yaqub, kata Allah. Orang-orang yang memiliki keyakinan dan kesabaran. Orang-orang yang memiliki aidi wal absar. Berkata Ibnu Abbas, makna ulil aidi wal absar adalah ulil quwwah fi ta'atillah. Orang yang memiliki kekuatan dalam ketaatan kepada Allah. Ini sangat taatnya dan kuat ketaatannya. Wal ma'rifah billah, dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Wal Kalbi juga menyatakan, makna ayat tadi ulil aidi wal absar adalah ulil quwwati fil ibadah, yang kuat dalam beribadah, wal basar fiha, dan memiliki ilmu tentangnya. Berkata Mujahid, al-aidi adalah al-quwwah fi ta'atillah. Aidi adalah kekuatan dalam taat. Yani dalam taat itu kuat sekali. Wal absar al-basaru bil haqq, yani bisa mengetahui kebenaran. Kalau Sa'id bin Jubair, al-aidi maknanya al-quwwah fil amal, kekuatan dalam beramal. Wal absar adalah basaruhum bima hum fihi min dinihim, yani mereka mengetahui apa yang mereka ada di dalamnya, yaitu dari agama mereka. Semuanya menunjukkan kalau makna aid adalah kekuatan dalam taat. Kekuatan dalam taat itu adalah istiqomah. Sabar di atas taat. Wasbir li hukmi rabbika, kata Allah. Sabarlah terhadap hukum Rabbmu. Seringkali sabar diartikan kalau kita mendapatkan kesusahan sabar. Tapi ada sabar dalam bentuk lain. Yaitu wasbir li hukmi rabbika. Sabarlah terhadap hukum Rabbmu. Apa maknanya sabar terhadap hukum Rabbmu? Teruslah engkau menjalankan hukum Allah tadi, tetaplah engkau mentaatinya, dan jangan menyimpang, jangan kalah, jangan berhenti. Terus sabar di atasnya. Berarti makna sabar terhadap hukum Allah adalah istiqamah dan kuat dalam taat. Di sini dikatakan aidi adalah kekuatan dalam taat. Maka itu bentuk kesabaran pula. Wa qad jaa fi haditsin mursal, dan telah datang dalam hadis mursal, innallaha yuhibbul basar an-nafid 'inda wurudi syubhat. Sesungguhnya Allah suka pandangan yang tajam ketika ada syubhat-syubhat. Dan suka al-aql al-kamil, suka akal yang cerdas sempurna ketika datang syahwat-syahwat. Tetapi hadisnya mursal, sehingga maknanya mursal itu tidak disebutkan sanad yang paling atasnya. Dan mursal dari jenis dhaif. Sehingga paling tidak wallahu ta'ala alam, ini hanya sampai kepada para sahabat atau para tabi'in. Atau lebih tepatnya kepada para tabi'in. Nah, ala kulli hal, ucapannya sama dengan yang sebelumnya dari ucapan para ulama. Kalau dikatakan hadis marfu, dikatakan mursal, tidak sahih. Tetapi ini sederajat dengan ucapan-ucapan para ulama. Bahwasanya Allah suka
pandangan yang tajam kalau ada syubhat-syubhat. Ini kalau ada syubhat-syubhat, harus ada pandangan yang tajam. Apa itu pandangan yang tajam? Pandangan dengan ilmu yang yakin. Pandangan dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Maka ketika ada syubhat, tidak ada apa-apa. Untuk semua. Ini begini, tapi begini. Lewat. Karena saya sudah mendengar Allah berfirman. Saya sudah mendengar hadis yang sahih. Dan saya yakin. Kalau saya. Ini basar an-nafiz. Pandangan yang tajam. Dan juga suka terhadap akal yang sempurna ketika menghadapi syahwat-syahwat. Ini syahwat. Akal yang sempurna akan berkata, satu. Ini melanggar perintah Allah. Saya akan diazab oleh Allah. Ini melanggar perintah Allah. Barokahnya akan dicabut oleh Allah. Ini perintah Allah. Kemudian kita langgar. Niscaya akibatnya pasti jelek. Saya melanggar ucapan ini akal ya. Saya melanggar ucapan orang tua saja. Akibatnya jelek. Melanggar ucapan guru saya gelisah. Apalagi melanggar ucapan Allah. Akal yang kamil. Apalagi berpikir pula yang kedua. Yang namanya perbuatan-perbuatan dosa dan haram, biasanya ada akibat-akibat jelek di belakang hari. Di dunia, belum lagi ada di akhirat. Di dunia, ada akibat jelek. Khomer, ada akibat jelek. Orang yang taubat dari khomer saja, itu pengaruh jeleknya belum hilang. Ada sedikit beli. Susah untuk berpikir. Susah. Dengan khomernya sendiri. Demikian pula orang yang berzina, Allah timpakan sekian macam azab. Berupa penyakit-penyakit yang susah disembuhkan. Demikian pula segala macam perbuatan-perbuatan dosa, mesti ada akibat jeleknya. Baru itu duniawiyah. Akal yang sehat akan berpikir. Ngapain? Mencari masalah. Maka kalau ada syahwat-syahwat, hendaklah kita berpikir dengan sehat. Kalau ada syahwat-syahwat, hendaklah kita berpikir dengan sehat. Agar jangan terbawa syahwat. Kalau sudah ada dalil-dalil, Quran dan Sunnah, maka jangan kamu lawan dengan akalmu. Kalau kamu lawan dengan akalmu nggak sehat. Kamu harus tahu bahwa Quran dan Sunnah ada sesuatu yang pasti benar. Dan itu yakin. Sehingga dikatakan menghadapi syubhat dengan basarun nafid, menghadapi syahwat dengan aqlul kamil. Fabi kamalil aqli was sabri tudfa fitnatus syahwah. Maka dengan akal yang sehat dan sabar akan tertolak fitnah-fitnah syahwat. Silahkan syaitan dan anak buahnya mengerahkan pasukannya yang berkuda dan berjalan kaki. Orang tadi tidak akan goyah. Kalau dia punya dua tadi. Al-aql was-sabr. Akal sehat dan kesabaran. Wa bi kamalil basirah wal yaqin, dan dengan kesempurnaan ilmu dan keyakinan akan tertolak syubhat-syubhat. Wallahu musta'an. Allahu musta'an. Akan tertolak syubhat-syubhat dengan ilmu dan yakin. Silahkan para penipu-penipu agama. Siapa para penipu agama? Tokoh-tokoh sesat. Silahkan tokoh-tokoh sesat, para penipu-penipu agama dari segala macam aliran-aliran sesat. Syiahnya, Rafidhah, atau Mu'tazilahnya, atau Khawarijnya, atau Sufinya, atau Kuburiyun, para penyembah kuburan, atau siapapun silahkan melemparkan sekian juta syubhat. Orang tadi nggak akan goyah. Karena punya ilmu wal yakin. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wallahul musta'an. Allah lah tetap kita meminta pertolongan agar kita diberi oleh Allah SWT dua perkara, yaitu kesabaran dan ilmu.